Belum. Belum. Yang saya sangat hormati Pak Pendeta, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di nama tokoh semua yang saya banggakan. Tempat pertama tentu saya bersama istri dan anak kami. Hari ini yang hadir ada Jordan, 2 orang lainnya di Kupang, 1 di Jakarta. Lagi ini ada terima kasih ya buat semua sambutan yang luar biasa dari nama Toto semuanya. Jadi saya bercerita tentang perjalanan kehidupan kami. Ketika saya dirundung masalah, saya tahu bahwa garis tangan kami tidak terlalu bagus. Kami tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan pembuangan darah ini. Saya tahu bahwa pada periode kedua ada banyak janji yang kami sampaikan pada nama Gotoho. Janji pembangunan yang harus kami lakukan bersama-sama demi kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa garis tangan kami tidak terlalu bagus, lalu kemudian kami dipisahkan dari saudara daerah ini dan kami harus hidup di tempat lain selama 5 tahun. Saudara yang saya cintai, 5 tahun 10 bulan kami jalani kehidupan sendiri di sana. Dan saya percaya bahwa kalau saya hari ini masih bisa pulang ke sini dan berdiri dengan tegak tempat ini, tidak karena kekuatan gagal kami. Kami percaya bahwa ada ribuan doa, tidak hanya dari orang sahabat, tapi orang lain juga yang berkesempatan pada kami untuk bisa melakukan setiap hari. Dan doa-doa itulah yang menghantarkan kita kembali ke tempat ini. Sekali lagi, tidak karena kekuatan gagal. Doa Bapak dan Ibu semualah yang menghantar kami ibadah yang selamat tempat ini di sini. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan telah lakukan yang terindah terbaik dalam kehidupan kami. Ada banyak orang yang bertanya pada kami, kenapa dia harus lakukan upaya hukum terus menerus? Putusannya 3 tahun sudah sangat baik dan tuntutan 12 tahun. Saya katakan bahwa jangan 3 tahun 3 detik saja saya mau masuk penjara. Untuk apa nggak saya dalam penjara? Saya sangat percaya diri bahwa saya tidak pernah bersalah untuk itu. Apalagi mengambil uang miliar lebih, nggak pernah ada. Saya tidak pernah tahu uang itu seperti apa. Karena itu saya merasa bahwa ini ada sebuah putusan yang tidak adil bagi kami. Keadilan itulah yang saya cari. Ada di hukumnya dia mengatakan bahwa meski langit esok hari akan runtuh, hukum Tuhan tegakkan. Itu yang adalah pikiran kami. Saya balik. Putusannya waktu itu 3 tahun, ya, lalu kemudian ada uang pengganti 1,5 miliar, ditambah dengan uang denda 200 juta. Dia sudah mengerti supaya jangan ada orang yang buat begini, seolah-olah saya ingin melawan itu. Tapi itu hak saya untuk itu, mencari keadilan. Lalu kemudian saya banding. Saat itu saya mengatakan saya banding di depan hakim. Tenang-tenang saya tepuk tangan saya, karena saya tidak pernah berasa beban apa-apa, saya pahit saja biasa. Banding. Dalam banding itu saudara, putusan tetap 3 tahun tapi uang pengganti dihapus semua. Kalau uang pengganti sudah dihapus, kenapa saya harus dihukum? Iya.
Kalau akumulasi dengan uang pengganti itu karena kami harus menjalani subsidiar, uang pengganti 1,5 harus diganti dengan hukuman badan 3 tahun. Lalu kemudian uang 200 juta harus diganti dengan 6 bulan. Maka akumulasi hukuman semuanya menjadi 10 tahun 6 bulan. Saya percaya bahwa doa Bapak dan Ibu semuanya membuat pemerintah Indonesia ini membuat aturan terjadi perubahan aturan di negeri ini. Kami yang mestinya tidak dapat remisi lalu diberi remisi. Proses hukum dipercepat semuanya. Disitulah sebenarnya kami cepat pulang. Saya ini cepat 4 tahun 10 bulan. Cepat. Di sana saya bersama depan kami ada Mariam saya. Dia juga akan pulang tanggal 17 Desember. Hitungan-hitungan. Saudara, bahwa dalam perjalanan kami di sana mungkin ada orang yang merasa bahwa ini sudah tamat selesai ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin tinggalkan saya sendiri di sana. Saya tetap beraktivitas seperti biasa. Dan saudara tahu walaupun kami ada di sini, saya tidak kami tetap pada Islam. Sekali lagi walaupun saya di rantauan, di dalam penjara itu tidak mampu untuk melindungi hati pikir saya. Itu bisa mampu membatasi hati pikir saya. Ada 3 hal yang sangat saya takuti pada saat saya ada di sana. Yang pertama, saya selalu minta pada Tuhan supaya Tuhan jangan ambil Bapak sebelum saya pulang. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan jaga anak-anak 3 orang itu dan istri saya, supaya mereka tidak boleh menjadi pengemis karena mereka susah. Yang 3, saudara, saya selalu berpikir apakah mereka yang kemarin sudah mulai melihat cahaya masa depan, mereka yang waktu itu diperjuangkan hak hidupnya di daerah ini, pekerjaan tambang garam, bekerja di pabrik-pabrik, bekerja di sektor pertanian. Apakah ini masih berlanjut? Tidak. Apakah kehidupan mereka menjadi buruk? Sebelumnya, saudara, ini ada hubungannya dengan janji politik kami. Lalu dari apa yang saya katakan ini ada yang tidak berjalan dengan baik. Ini bukan bagian dari kebohongan kami. Ini kelalaian pemerintah tidak melaksanakan dengan baik. Esensi dari pembangunan adalah masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu harus diukur dari 5 hal. Yang pertama, makannya harus cukup, rumahnya harus baik, pakaiannya harus baik, kesehatan harus baik, pendidikan anak-anak juga harus baik. Itu nilai perjuangan pemerintah di sebuah daerah. 3 hal itu yang saya pikirkan. Apakah masyarakat yang kemarin mereka mulai lihat masa depan baru mereka masih berlanjutkan lebih baik lagi? Apakah semua yang mereka lihat kemudian kembali menjadi suram? Saya selalu bergelut dengan pikiran itu. Saudara, para petani ya yang selalu saya banggakan kemana-mana. Saudara tahu musim ini ketika saya ada, kita lagi panen jambu, panen sayur, panen segala macam di daerah ini. Apakah itu masih berlanjut? Atau yang tinggal 1-2 orang saja yang sementara bekerja? Apakah kebutuhan petani yang saat ini masih tercukupi pupuk, pestisida, alat pertanian? Itu olah tanah mereka, apakah masih ada? Itu yang bergelut dalam pikiran kami. Mohon maaf kalau kebahagiaan itu sudah tidak bisa dimati sampai hari ini. Sekali lagi ini bukan kebohongan, kebodohan orang lain mungkin,
bikin bohongan kami, tidak, karena semuanya saya telah lakukan. Saya punya cita-cita dulu pada periode kedua, saudara, dengar baik-baik. Fabrik air kemasan harus berjalan. Kalau satu hari galonnya menjadi 20.000 satu hari. Satu sapu ini kita kerja untuk 2 hari. Air galon harus ditaruh di tiap desa. Semua janda balu yatim piatu yang memang sulit untuk mendapat uang, boleh ambil free di sini. Karena ini memiliki kamu, bukan milik saya. Saya berpikir untuk itu. Sementara orang yang memiliki kemampuan, mari kita bangun daerah ini dengan berkontribusi 5.000 rupiah per galon. Dan itu air bersih, saudara. Kenapa saya sangat berjuang untuk itu? Saya ingin supaya kesehatan orang Sabu terjamin dengan baik. Ya, minum air yang sehat, supaya mereka bisa umurnya lebih banyak lagi. Itu yang saya pikirkan kemarin, tapi ini kelihatan tidak berjalan sama sekali. Saudara yang ada di rumput laut, yang pengusaha rumput laut, apakah mereka rumput laut mereka masih dipermainkan harganya atau sudah tetapkan harga karena kita punya pabrik? Masihkah pabrik berjalan sama baik atau tidak? Ini telah berubah menjadi kandang kambing di sana. Saya belum tahu seperti apa. Tapi ada cerita, ada sering orang WA saya, Pak, kami tidak kerja lagi, kami tidak dapat gaji lagi. Ini menjadi perkumpulan, saudara. Banyak orang yang harus berhenti dari kerjaan-kerjaan, padahal mereka sudah mulai menikmati itu. Ini sama seperti anak bayi yang tiba-tiba dilepas putih susu dari ibunya, dan anak ini harus mati kehausan. Itu menjadi pikiran kami, saudara. Karena itu, ketika saya sampai di Sabu hari ini, tidak ada tawar-tawar. Semalam saya bertemu dengan Pak Sekda, saya tanya dia, kenapa? Ada apa? Ini tidak berjalan semuanya. Tahukah Anda bahwa ini yang diperjuangkan untuk rakyat? Tahukah Anda saya jual nyawa saat saya mulai melakukan berbagai tindakan, pembebasan lahan dan semuanya. Jadi ada apa satu ketika saya perlebar jalan itu dia marah-marah sama saya. Dia marah-marah. Ada Adi Dodo di mana? Dia juga marah-marah ketika saya perlebar jalan, yang saya potong tiku jalan yang sudah cepat dan berpol. Tapi biasa saya pikir ini perasaan masyarakat yang saya hormati. Kami ngomong bicara baik-baik. Ada banyak orang di Kolonjung, di ibu itu. Saya dititi dengan biji-biji besi. Ada yang mengatakan bakal kapok. Ada yang mengatakan dia lari juga. Jangan berhenti harus berani hidup. Menghadapi masa yang berias, bisa kita lawan. Tapi akibatnya pertumpahan darah yang terjadi. Harus dihindari. Tidak boleh kita bertindak dengan cara-cara yang barbar. Kalau masyarakat sudah barbar, jangan kita lakukan cara-cara barbar. Ini zaman bukan zaman kuno. Karena itu saudara-saudara, saya planning tidak boleh tunda. Saya akan mencoba untuk bekerja. Sekalipun saya tidak punya kuasa, saya bisa bersama masyarakat. Saya izin, dan saya ajak kita semua, mari kita melihat kembali hal-hal yang bermanfaat. Ketimbang semua yang kita sudah lakukan di Sabu juga menjadi barang rongsokan dan habis yang baik. Kita bisa lapor saja itu, tapi bisa lapor. Tetapi jangan tahu sama sederhana itu. Kita perbaiki saja supaya semua orang bisa bekerja lagi, daerah ini bisa punya penghasilan yang baik, dan masyarakat kehidupan kita akan jauh lebih baik. Dan saya sudah bilang pada Pak Sekda, kau bikin surat. Kau bikin surat hari ini, 3-4 hari ke depan saya minta kapal datang ke sini. Saya akan minta kapal supaya datang buat garam-garam masih ada. Saya minta bantuan semua pemuda-pemuda kita sama-sama. Saya sekat supaya daerah itu penghasilan. Kalau kau jual dengan 700 rupiah hari ini, saya suruh bilang datang kapal ke sini nanti dibayar dengan 1.000 rupiah seperti itu. Itu tugas saya. Demikian juga dengan rumput laut. Begitu kau kasih tangan-tangan hari ini, 1 minggu depan pabrik sudah mulai dibenahi. Dan 1 bulan ke depan ini sudah jalan. Demikian air kemasan.
Saudara, mungkin ada orang mengatakan dia terlalu ekstrim dengan itu, tidak kan? Saya berbeda dengan orang lain. Ya. Kalau orang lain melihat itu sebagai aset yang sudah, kalau tidak lulus, biarkan saja. Tapi kalau saya pemikirnya, saya pekerjanya. Jadi kalau saya bertanya seperti ini, bicara seperti ini, itu sebenarnya karena saya memiliki barang. Amin. Saudara mohon, saya harus katakan ini. Banyak hal yang harus katakan pada saudara. Ini rahasia-rahasia. Saya belum bisa menyampaikan secara keseluruhan waktu lalu. Tetapi akan ada waktu. Saya akan datang ke semua lokasi dan kita bicarakan secara baik-baik. Jangan ribut, tidak usah ribut. Tidak ada gunanya. Apalagi kita harus terjadi perkembangan harga. Jangan lupa. Kita omong baik-baik dulu. Kalau misalnya memang masih ada yang bertahan untuk dibiarkan begini, saat itu kita ambil tindakan. Rakyat boleh bersuara. Samaan ini tidak boleh dibendung. Namanya orang berdemokrasi begitu. Tidak boleh. Pak polisi, tentara, jangan menghambat rakyat berbicara di daerah ini. Orang mau berdemo tidak harus izin ke beritahu pada berita bahwa kami akan menyampaikan aspirasi. Begitu cara. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan, ya kita rame-rame pertanyakan. Karena ini menjadi hak rakyat banyak. Tenang-tenang saja hari ini saya ingin supaya kita memiliki lapangan kerja daerah ini. Saya ingin mesti pada periode kedua itu semua orang harus bekerja, dia bekerja. Target kami sampai nilai jual harus ada 2 hektar tanah garam. Kalau ada 2 hektar maka ada 20.000 orang. Berapa sih orang Saburai Jua yang menganggur hari ini? Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, target kita adalah daerah ini harus memiliki ketahanan pangan yang baik. Tidak mesti harus raskin terus. 2019 saya janji supaya raskin tidak boleh masuk pusat. Jadi saya akan lakukan itu. Saudara tahu jumlah orang Saburai sekian. Kalau makan satu orang 0,38 kilo satu orang sehari. Kalau 1 tahun itu 137 kilo. Dikalikan dengan 365 hari ke depan itu kita satu sabun kita hanya butuh 13.000 sampai 14.000 ton. Kalau itu ya butuh seperti itu, kita hanya butuh lahan kira-kira 3.000 sampai 4.000 hektar. Sudah selesai dengan perbandingan 1 hektar ke 4 ton. Itu saja. Itu produk yang paling mudah. Dan target saya kemarin, kalau saja DP sudah dibangun, saya tidak bermasalah DP dibangun karena saya sudah presentasi 3 kali di Menteri dan Menteri setuju gitu. Kalau ada bendungan maka DP Mediana sampai dengan Raya Dewa telah menjadi lahan sawah hari ini. Kalau ada seronjang kemarin itu mungkin ada terbendung di sana. Selamat kalau orang-orang di bawah tidak akan itu. Saudara, banyak hal yang ada dalam pikiran kami tetapi tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena itu garis tangan saya. Garis tangan kami. Saya juga terlalu buru-buru sebenarnya. Minta maaf Pak pendeta. Waktu mau masuk periode kedua, mau tidak. Kita berdoa di gereja. Minta saya harus menjadi bupati untuk bekerja tempat ini. Tapi saya terlalu buru-buru rupanya. Saya ingin menjadi gubernur waktu itu. Saya tinggalkan janji saya pada Tuhan. Bahwa saya akan melayani rakyat, saya akan bekerja untuk rakyat. Belum apa-apa saya sudah jalan. Belum 1 tahun pada periode kedua saya sudah jalan tinggalkan janji itu. Tuhan tidak ingin itu. Dia hajar saya untuk ini. Saya tidak ingin menuduh pada seorang yang buat saya. Tidak. Tapi saya ingin bahwa ini sebenarnya Tuhan berkehendak. Tidak semua orang dalam penjara itu harus harus karena bersalah. Ada baca baik-baik Alkitab. Yusuf tidak pernah dia bersalah. Ketidaksukaan saudaranya membuat dia ada dalam sumur. Dia kata di sumur dia budak. Anda tahu budak? Saya baca dalam literatur Ibrani, saudara. Budak itu sama dijejer dengan hewan. Tuannya lalu kemudian datang, pegang tongkat, di kepala, coba angkat muka. Buka, apa? Coba ketawa, dia angkat bibirnya. Seperti itu perlakuannya. Yusuf dilakukan seperti itu. Saya belum sampai seperti itu. Dari situ dia berjuang sebagai budak masuk ke istana Potifar. Pikir sudah selesai.
Tidak cukup Yusuf ditetapkan oleh si Potifar menjadi berondong. Alkitab tidak mengatakan begitu, tapi istilah sekarang ini diberondong. Tapi dia menghindari kejahatan itu. Lalu setelah itu dia kemudian dimasukkan lagi ke dalam penjara di bawah tanah. Saudara, ya, kalau Yusuf tidak pernah masuk penjara itu, dia tidak mungkin berjalan menuju istana raja. Saya pikir janji Tuhan tentang penjara. Janji Tuhan tentang itu pelajaran bagi orang Kristen. Tidak usah takut karena kamu pernah bermasalah di kehidupan. Dia tidak pernah berjanji hanya ada masalah, tapi hari esok juga dia akan terima. Saudara, bagi saya bukan karena saya di penjara, bukan juga karena saya menjaga hilang jabatan, bukan apa-apa yang saya miliki. Selama 5 tahun 10 bulan saya di penjara, bagi saya pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai? Menyertai dia, saya ada di sini hari ini. Terima kasih. Amin, amin. Ya, izinkan saya ajak semua pemuda jangan tinggal diam. Masa depan kita di daerah ini. Para pedagang, kamu jangan tinggal diam. Kalau tidak uang berputar di daerah ini, ekonomi kita menjadi kesulitan. Sangat berbahaya, daerah. Kalau kamu lihat bahwa uang berputar itu karena uang kumal-kumal itu sama dengan uang tidak berputar, daerah. Uang sementara mengalir. Kedua, para buruh di pelabuhan jangan tinggal diam. Kalau garam tidak jadi, maka kamu tidak punya muatan. Para pengusaha mobil, kalau garam tidak ada, susah kamu mencari muatan. Kalau setiap bulan ada 5.000 ton, 7.000 ton diangkut dari Sabu, para pengusaha mobil, para sopir, para pojak ini akan menjadi lebih baik karena uangnya masuk ke sana. Tidak ada mungkin kendaraan lain. Para buruh di pelabuhan bokarnya 75.000. Kalau saya lihat garam sebentar, kemudian saya panggil kapan nanti itu 4.000 ton kali 75.000 1 ton. Berapa uang yang ada akan beredar di pelabuhan? Begitu cara berpikirnya, saudara. Ini pembangunan kita rancang, pembangunan yang bisa menghidupkan orang tanpa kecuali. Jangan berpikir tentang lawan atau kawan, karena semua rakyat berhak untuk menikmati apa yang kita lakukan. Saya ajak kita semua, kita berjuang hari ini. Saya nanti akan jalan keliling-keliling dulu supaya dapat data yang kurang. Lalu kemudian dari dasar itu kemudian kita bicara baik-baik dengan pemerintah, dengan penguasa. Dan minta izin pada semuanya, kalau ini tidak bisa lagi, silakan ke sini. Mari saya dengan rakyat. Anda lihat saya bekerja. Dalam jangka waktu 1 bulan pasti akan bergerak semuanya. Itu janji saya hari ini dan saya tidak akan pergi dari tempat ini. Kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak perlu. Amin. Sekali lagi terima kasih buat semua. Ditunggu kok. Ya, buat semua. Dari ibu, kami percaya bahwa saya lagi saya ada sini karena doa. Amin. Ya, Tuhan mendengar doa saudara semua. Tetap doakan kami supaya kami lebih kuat. Saya kemarin ke Soe. Orang-orang itu terlalu keras memanggil saya ke sana. Orang-orang itu mereka tukang doa. Saya berdoa. Saya selalu percaya pada kuasa Tuhan. Saat kami pra peradilan dulu menang, saya bawa 3, 1 ternyata 2. Saya tidak lari di dukun, saya ke sana. Belum putus, saya bilang, Pak, kita putus, kita menang ini. Gak ada duit di sana, kita menang, sudah pulang yang menang. Saat saya mau tangkap KPK malamnya, dia di rumah, mereka di rumah. Dia bilang, Pak, jangan pergi, karena Tuhan bilang jangan, Bapak lupa makan tangkap apa pulang ke sana. Tapi saya memang kepala batu, telinga kayu juga saya ini. Saya mengatakan, tidak bisa, saya harus ke sana. Benar, malam saya ditangkap di sana. Malam saya ditangkap di sana. Ada orang mengatakan bahwa saya tempat hiburan, tidak, saya di tempat makan. Saya di hayat buruk, saya diberi cek. Yang sebentar menunggu para lawyer datang. Tapi sebuah lawyer kasih mati HP, tinggal sama handing yang ada. Saya ditangkap sana. Sedikit pandai juga saya sebentar dorong, tapi orang pegang itu pistol. Saya takut dia sampai tembak di kaki, patah kaki lagi. Saya ngalah saja. Karena saya sendiri. Kalau dia disambut atau dikubang, dia tak berani. Tidak berani, dia tahu saya siapa. Dia mati. Gitu.
Itu saudara kesaksiannya. Saya percaya penyertaan Tuhan dapat berlangsung dalam kehidupan kami, dan kepada nama puji Tuhan, anak-anak juga cukup baik. Ini dokter ya. Kalau ada dokter banyak di sini, yang datang dari luar bukan hanya orang Sabu saja, dia yang kasih rekomendasi. Dia sendiri tidak mau jadi dapat beasiswa. Dia bilang sama papa, kasih orang lebih membutuhkan saja. Dia mereka datang tugas saat ini. Saya kasih tempat rencana 18 orang. 18 orang ini tidak boleh numpuk di tempat. 2 orang masing-masing puskesmas. Ada 6 sekarang. Ya kan? 12 orang tinggal, masih 6 orang ada di rumah sakit. Kenapa harus 2? Dokter itu tidak boleh kerja paksa, karena analisanya tidak akan meleset. Karena itu harus ganti terus, ganti kota, ganti. Saya ingin supaya pelayanan kesehatan masyarakat lebih baik. Jadi kalau ada yang dokter sekarang ini lagi apa dan tugas-tugas ini, bukan kebijakan sama-sama, itu kita lakukan. Itu kita lakukan, kebijakan yang kita buat tidak dulu. Dan mereka sudah puji Tuhan, mereka sudah. Yang kedua, mau datang dia kemarin, tapi rumah kosong. Ada saudara kami yang mau dioperasi ginjal. Dia bilang, Bapak, apa sudah ada ini? Bapak, pergi saja, ini kasihan. Saya bisa merasakan dia, karena dia pendeta. Dia dibentuk menjadi seorang pendeta. Puji Tuhan, saudara, dan hambatannya kuliahnya di Saragiga. Dia bilang sama saya, Papa, beta dapat beasiswa ke Amerika. Sudah kau di situ saja, Abang. Kau sekolah di situ, supaya jangan terlalu jauh. Selesai S2-nya, dan saat ini mereka mau terima jadi gitaris. Doakan anak-anak ini mereka bisa melayani secara baik. Yang ketiga, Raja. Tahun lalu dia tamat SMA, tapi dia mati-matian mau ke Jakarta. Saya ini jangan. Tahu di Kupang. Sudah lulus di Undana, tapi dia mau daftar. Kemarin dia tes, ya lalu kemudian dia cari beasiswa sendiri. Dia sekarang diterima di Presiden University. Saya kaget, dia lapor sama saya. Dia bilang, uang sekolahnya berapa? Uang sekolah 32 juta 1 semester. Gimana cara sudah ada beasiswa, Bang? Saya dapat beasiswa di tempat itu. Nah, saudara, itu pun tidak karena kuatan gagah kami. Dan percaya bahwa doa Bapak dan Ibu begitu keras dan deras mengalirkan doa kami. Mereka menjadi baik-baik saja dan tidak frustasi. Ada banyak orang yang anak-anaknya ketika untuk bersama tidak bisa bikin apa-apa dan buat. Saya juga begitu. Ya, sangat keras ya. Saya bangga dengan perempuan ini, saudara. Ya, dia tidak menjadi tukang minta-minta. Dia bekerja hidupkan anak 3 itu. Uang kami, uang kecil kami 3-4 juta.